Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Iya, sudah hari Jumat lagi dan kita akan melaksanakan ritual mingguan kita semua, yaitu nonton dan setelah itu ngebahas Osama Ranking episode 5. So, seperti biasa gua nggak akan baca komen dulu karena pasti ada aja yang spoiler. Sampai jumpa ketika gua udah kelar nonton. Bye-bye. Ini baru mulai nih kita dikasih lihat Healing yang minta Daida untuk jadi raja karena Boji dianggap terlalu lemah. Bener nih, ini teori gue di episode 1 atau 2 nih. Gue udah berteori tentang ini nih. Kalau sebenarnya Daida sama Healing itu nggak pengen Boji jadi raja ya karena emang terlalu lemah, kasihan. Ya, kita baru mulai dan satu teori udah terbukti benar. Lanjut. Loh, sabar. Bose yang kasih kenal Daida dengan cermin. Berarti Bose udah rencanain ini semua dari awal loh kalau kayak begini. Ketika waktu Daida bilang Boji lemah, Bebin kaget pak. Gila. Bebin udah tahu nih kalau memang Boji walaupun lemah secara fisik tapi dia kuat di sisi yang lain loh. Apakah Paduka Daida ingin hidup sampai 100 tahun? Apa nih? Ini kayaknya pengen ngebuka plot tentang keabadian. Ini kayaknya ngambil karena kalau dilihat dari settingnya Osama Ranking ya, ini kan ngambil Middle Age. Jadi berarti kalau Middle Age tuh ada kemungkinan ngambil cerita tentang itu tuh, Witch Hunter tuh. Makanya di sini Milanjo dijadikan bahan apa istilahnya nih? Bahan buruan para warga. Tuan Raja Bose yang kau kenal tidak memiliki keturunan. Berarti bener nih, ini Miranjo kecil udah kenal sama Bose dari kecil nih artinya. Tapi dia bilang Tuan Pert loh. Berarti di sini Bose udah lebih tua daripada si Miranjo di saat Miranjo kecil. Wah, ini gimana ceritanya nih? What the hell? Hah? Kenapa tiba-tiba begini? Apa? Anak buahnya Miranjo lebih kuat daripada kesatria Hades? Lah, ini Miranjo beneran ke istana Hades loh. Bukan cari monster lagi, Pak. Oh, Miranjo ngeluarin itu si tukang makan tikus. Loh, Healing kok tiba-tiba pakai armor. Armornya kayak gini lagi, ini armor apa ya? Armor gaun. Dimas ini misimu sebenarnya apa sih? Kayaknya misinya disuruh ke Hades deh. Ini kenapa malah berlatih di hutan? Oh, jadi itu misinya ditunda sampai akhirnya dikasih kode sama Raja Bose, bukan langsung turun ke Hades. Gitu toh. Maaf Dimas, saya terlalu suuzon sama Dimas. Akhirnya diceritakan nih. Waktu lupa lagi namanya. Apis ngelawan Griffon. Oke, gue paham sekarang nih. Di sini Miranjo bilang tubuhku ini palsu. Berarti bener nih. Kemarin banyak yang bilang kalau Miranjo nyari tubuh baru. Artinya tubuh asli Miranjo tuh yang tadi tuh yang dilihat sama si Daida tuh, yang mukanya hancur sama tangannya buntung. Karena tubuh aslinya sudah kayak gitu, dia butuh tubuh baru. Dan ini mungkin ada hubungannya dengan premis di awal tuh, waktu si pelayannya si raja ngebuka plot tentang keabadian. Apa jangan-jangan Miranjo nyari keabadian ya? Karena ngelihat tubuhnya yang kayak gitu. Anjir. Miranjo bukan bawa pulang monster, Pak. Bawa pulang penjahat. Bukan 15 lagi. 16, cu. Wah.
Kecil sekali Boji naik kuda. Habis. Katanya episode 12 bakal ditunda sampai awal tahun. Ya, berarti kita digantung 1 tahun nih. Ya, kita digantung 1 tahun lagi guys. Setelah diberikan klimaks tadi, setelah diberikan setup yang cukup hype tadi tuh, sekarang kita digantung 1 tahun. Sampai berjumpa tahun depan berarti ya. Dan plot twist yang bikin gua kaget tuh itu loh, bawahannya Miranjo bisa ngalahin Kesatria Hades, Pak. Sekuat itu loh bawahannya Miranjo. Tapi kok kalah ya lawan Daida? Apa sengaja mengalah? Jadi kayak sinetron aja nih Osama Ranking. Ya di mana-mana anime drama pasti kayak sinetron, bro. Sinetron kan drama. Ya pasti kayak sinetron lah. Gimana sih? Gue jadi ingat loh, teman gue pernah bilang ini kok anime romance drama sekarang tuh kayak sinetron ya. Ya iyalah, sinetron tuh drama, bro. Ya wajar lah kalau premisnya mirip. Sama dengan rata-rata anime shonen. Shonen premisnya mirip-mirip kan ya. Drama juga gitu. Namanya drama, satu genre, bro. Satu genre tuh pasti ada kemiripannya. Menurut saya, penjahat dari Hades itu bukan dikalahin bawaannya Miranjo, tapi dikendalikan sihirnya Miranjo, sama seperti binatang buas kemarin. Make sense, masuk akal. Aduh, kayaknya harus nonton PV deh. Ya, gue nonton PV dulu deh. Oke. Gak bisa nih, gue gak connect nanti dan pembahasan kalian. Gue nonton PV dulu deh. Hah? Miranjo mau hancurin kerajaan ini? Lagu baru, Pak. Anjir, kok tiba-tiba jadi apa nih? Apa? Tokyo Ghoul. Sabar. Derusi bakal lawan si Hijau. Dimas minta maaf ke Boji. Aduh, Dimas nggak jelas. Boji muka sampai jelek begitu loh. Ini dialognya Kage, kayak Kage mau mati loh. Boji lompat tembok sudah kayak santis kayak lele. Anjir, merinding pal. Merinding pal lihat PV-nya. Apalagi lagunya bagus. Gila. Wah, harus dibahas ini. Ini harus dibahas sih. Aduh, makin banyak yang harus dibahas. Aduh, merinding pak gue liatnya. Bagus banget pak PV-nya, musiknya lagi. Gila. Ini isi PV-nya Dimas semua. Dimas akhirnya minta maaf. Aduh. Kalau dilihat dari itu ya, reaksinya Boji, kayaknya Boji tuh masih dendam loh sama Dimas. Cuma nanti ujung-ujungnya bakal dimaafin sih. Jadi Boji yang lawan pedang Hades dia fix, berarti Boji lawan pedang Hades fix banget sih, fix. Udah nggak mungkin, udah pasti sih. Ngelihat dari lengannya tuh udah pasti. Derusi bakal ngelawan si Hijau. Apakah Dimas layak memegang kembali nama Domas? Kita lihat aja. Kalau dimaafkan sih balik jadi Domas sih. Dari lagunya keren banget nih PV. Gue nggak tahu ya mau bahas apa nih. Ini pembahasan episode 11 nih ketutup gara-gara PV nih. Ya gitu aja lah. Bingung gue. Gue ngeliat PV-nya sama ngeliat tadi waktu si Bojin naik kuda ya. Itu gue nyadar banget ini nih yang bikin Osama Ranking bagus nih. Ini ceritanya pengen nyampur antara yang serius, yang dark drama, tapi dia nggak lupa nambahin unsur kartunnya. Jadi Boji yang kecil begitu bisa naik kuda yang besar banget. Musuhnya lagi di si 6 penjahat itu ternyata desain karakternya unik-unik, armornya aneh-aneh. Wah, ini nih yang bikin Osama Ranking ini bagus banget, ikonik gitu. Dan tetap dipertahankan dari episode 1. Semua desain karakternya aneh,
tapi masih kayak make sense gitu dengan tema ceritanya. Makanya gue bilang nih ada unsur-unsur One Piece-nya nih, aneh tapi bagus. Kalau kita lihat dari PV ya, kemungkinan besar nih ceritanya bakal fokus ke perang negara sih, perang saudara. Jadi 13 episode terakhir. Iya, berarti 12 episode terakhir ya bakal fokus ke ini. Boji jadi raja. Jadi perang saudara dan Boji bakal jadi raja. Antara Boji yang jadi raja atau Daida ya. Masih ada kemungkinan loh Daida jadi raja. Cuma kalau kita lihat di PV tadi ya, itu Daida tuh kayaknya bakalan AFK loh sepanjang Core 2. Karena tadi tuh sama sekali nggak ada scene Daida di luar. Dan satu-satunya scene yang nampilin Daida itu cuma masih di dalam ruang kegelapan bareng Miranjo. Jadi ada kemungkinan setengah atau mungkin 75% di arc kedua, di core kedua, ya Daida bakal AFK aja di dalam itu. Nongkrong aja tuh di dalam bareng Miranjo. Next part nih anime dramanya lebih emosional nih. Sisi emosionalnya atau sisi dramanya tuh bakal diliatin ketika Dimas minta maaf, ketika Healing hampir mati dengan Kage. Dari dialognya Kage tuh Kage kayak mau mati loh. Itu kayak kalimat-kalimat orang yang bangga sama seseorang yang dia lihat akhirnya tumbuh nih. Ini kayak Kage pengen mati nih. kayak lagi ngebangun Dead Flag nih tadi tuh PV-nya ya. Sama kayak Derushi tuh. Derushi udah ketusuk 6 pisau loh di badannya tuh. Apa jangan-jangan Derushi bakalan mati beneran ya? Sebagai ganti dari Healing. Daida bucin sama lo, Miranjo. Aduh, jadi makin ini loh, makin gak ketebak loh. Sekarang Miranjo ada 2 loh. Miranjo kecil yang di ruang kegelapan sama Miranjo yang di dalam cermin. Sekarang ada 2 Miranjo. Bose masih belum ketebak nih mau ngapain. Rencananya Dimas lagi ngapain, belum ketebak sama sekali nih. Wah, mana nih yang kemarin komen, wah bang, lu aja yang cemen. Osama Ranking mah ceritanya gampang ditebak, udah jelas begitu, masa lu masih mikirin? Ya ilah, dari mana jelasnya nih pak? Ente hebat banget sumpah. Miranjonya ke split. Sekarang coba siapa yang bisa nebak kalau ternyata Miranjo ada 2? Siapa? Kita nonton dari episode 1 tuh tidak ada yang nyangka kalau Miranjo ada 2 loh. Tiba-tiba Miranjo ada 2. Jangan-jangan suatu saat nanti Dimas jadi 2, ini makin gak jelas sumpah. Gue setelah nonton episode 11 yang jahat sah anjir. Nah, dengan kemunculan Miranjo kecil, ini membuka kemungkinan di salah satu yang gue percaya banget kalau cermin itu nggak sepenuhnya jahat. Bakal ada plot twist di mana ngasih lihat nih kalau cermin sebenarnya baik atau setidaknya nggak jahat banget. Nah ini nih Miranjo kecil nih bisa jadi alasan kenapa kita bakal ngelihat Miranjo dari sudut pandang yang berbeda. Yang bikin gue kaget, Miranjo tuh pulang bukan bawa monster, bawa orang. Kita semua kira Miranjo bakal datang bawa monster, tiba-tiba datang bawa orang, 6 lagi. Kekuatan yang sudah hilang apa? Berarti itu kemungkinan ya, kekuatan yang sudah hilang tuh merefer ke si Miranjo. Gara-gara kekuatannya, nah mungkin kekuatan Miranjo itu termasuk kekuatan yang terkutuk atau kekuatan yang sudah hilang. Makanya dibenci sama warga tuh. Bang, Bebin ikut war, pastilah. Masa mau AFK terus bro? Lama banget tuh Bebin AFK, pasti dia ikut war itu. Ada 6 orang nih, kita butuh 6 orang buat ngalahin 6. Kan udah kelihatan nih si Hijo diurus sama Daida lagi. Derushi. Boji bakal ngurus si Kesatria Hades. Siapa lagi ya? Berarti masih 4-0 nih. Dimas masih bisa dapat slot. Bebin masih bisa dapat slot. Kesatria Hades masih bisa dapat slot. Masih banyak nih. Ini bagus nih. Atau mungkin penyebab Miranjo dendam ke Healing karena harusnya dia jadi ratu. Nah, tadi tuh Miranjo kecil sempat ngomong, aku adalah princess, aku adalah putri. Dia sempat ngomong kayak gitu tuh Miranjo kecil. Apa jangan-jangan Miranjo besar pengen ngambil posisi di sampingnya Bose, biar dia bisa jadi putri, biar dia bisa jadi ratu, karena dia punya obsesi untuk jadi ratu dari kecil. Tapi yang jadi pertanyaan itu bakal kontradiksi sih sama perkataannya Miranjo sendiri di PV. Kalau dia pengen ngancurin kerajaan ini, kalau memang dia pengen ngambil tahta di kerajaan itu, lalu kenapa malah dihancurin kerajaannya? Oke, mungkin itu saja deh yang bisa gue bahas untuk
minggu ini ya, episode 11 nggak banyak yang bisa gue bahas karena lebih banyak ngebahas PV tadi bukan episode 11-nya. Dan ya, kabar buruk buat kita sih karena harus nunggu sekitar 1 minggu 2 minggu lagi untuk dapat episode 12-nya, karena katanya episode 12 bakal ketunda ke awal Januari. Ya artinya kita nunggu 1 tahun lah baru lanjut ke episode 12. Oke, kalau begitu sampai jumpa di tahun depan dan bye bye.